santai tapi tetap berisi. Aku Luella dari Prodi Promosi Kesehatan yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa badan pegel-pegel padahal cuma duduk seharian, kuliah, nugas, scroll HP, ulang setiap hari seperti itu? Kalau iya, tenang, berarti kita satu nasib. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang relate banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu tentang fenomena mahasiswa jompo. Tapi tenang, kita nggak cuma ngeluh ya, kita juga bakal kupas kenapa aktivitas fisik itu penting banget, bahkan di tengah jadwal kita yang super padat. Dan tentunya aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama Diandra yang bakal bantu kita ngebahas dari sisi yang lebih ilmiah tapi tetap santai. Jadi stay tune ya, karena obrolan kita bakal seru dan pastinya bermanfaat buat kalian semua. Nih, kamu ngerasa gak sih kita nih sebagai mahasiswa berangkat pagi, pulang malam, tapi kok rasanya kayak abis angkut beras 20 karung setiap hari ya? Punggung pegel, leher kaku banget. Itu namanya fenomena mahasiswa jompo. Apalagi kita yang di Malang, sebenarnya lagi dingin, bawaannya lagi pengen beringkuk terus depan laptop. Di episode kali ini aku sama Diandra mau bahas kenapa aktivitas fisik itu bukan cuma buat atlet, tapi justru buat kita mahasiswa yang pengen lulus dengan badan yang masih utuh. Nah, jadi Luella, banyak teman-teman kita yang mikir, aku udah capek mikir, masa mau olahraga sih? Padahal secara sains, kita kan gerak, otak itu dapat asupan oksigen secara maksimal. Bukannya kalau olahraga malah bikin tambah ngantuk ya pas kelas nanti? Justru kebalikannya dong, kalau kamu ngerasa otak kamu lemot pas jadi tugas atau skripsi, tandanya itu badan kamu tuh butuh sirkulasi. Aktivitas fisik itu kayak tombol restart buat otak. Pas kamu gerak, tubuh ngelepas hormon endorfin yang bikin kamu lebih happy dan fokus. Oh, pantesan ya kalau habis jalan sore bentar di sekitar Ijen atau Jalan Bandung gitu, rasanya pikiran lebih plong daripada cuman scroll TikTok di kamar. Nah, betul banget. Plus, gerak itu cara paling murah buat nurun hormon kortisol alias hormon stres. Jadi kamu gak bakal gampang overthinking atau kena burnout di tengah semester. Oke Di, aku mau tanya nih, banyak yang bilang kalau aktivitas fisik itu harus ke gym atau lari 5 kilo. Itu bener nggak sih? Nah, ini nih mitos paling besar. Aktivitas fisik itu spektrumnya luas Luella. Nggak harus selalu angkat beban berat, beres-beres kosan, jalan kaki ke kampus, atau bahkan stretching di sela-sela kuliah, itu udah dihitung aktivitas fisik loh. Nah, kalau terus ada lagi nih mitos yang katanya kalau kita keringat banyak, berarti lemak banyak yang kita bakar. Gimana tuh? Keringat itu cuma cara tubuh untuk mendinginkan suhu, bukan indikator utama lemak hilang. Jadi meskipun kamu cuma jalan kaki santai selama 30 menit dan nggak mandi keringat kayak atlet, kamu itu tetap manfaat banget buat kesehatan jantung dan kesehatan metabolisme kamu loh. Wah, berarti nggak ada alasan buat bilang nggak bisa olahraga karena nggak punya member gym ya? Bener banget, karena jadwal kita kan chaos ya. Kita pakai cara hacking aja biar tetap aktif. Nah, ada beberapa tips dari aku. Yang pertama, the stair challenge, atau kalau kamu di lantai 2 atau lantai 3 kuliah, jangan pakai lift. Jadi mendingan kita naik tangga aja biar bergerak gitu. Nah, yang kedua ada walking discussion. Kalau kamu mau bahas tugas kelompok yang ringan, coba deh sambil jalan santai di taman kampus. Ide itu biasanya lebih lancar keluar saat kita gerak daripada cuma diem. Yang terakhir ada Pomodoro Plus. Pakai teknik Pomodoro pas tugas. Setiap 50 menit habis tugas, wajib berdiri, ambil minum, dan regangin badan kalian selama 5 menit. Jangan lempar kursi terus kayak pakai lem Korea. Aku setuju banget sama yang nomor 3. Kadang kalau udah asik nugas, aku lupa kalau punya tulang belakang yang perlu diregangin. Intinya, jangan biarin tubuh kita jadi statis. Gerak dikit jauh lebih baik daripada nggak gerak sama sekali. Betul gak? Ya, kesimpulannya nih buat kamu yang lagi dengerin, aktivitas fisik ini bukan tentang beban tambahan di KRS kita, tapi justru investasi biar kita kuat jalanin semester demi semester sampai di Nah, aku Luella dan aku mau langsung jalan kaki ke kantin abis ini. Mau hemat ongkos ojol sekalian sehat. Wow, nggak kerasa ya kalau obrolan kita udah sampai di akhir. Dari yang awalnya cuma ngebahas yang pegel-pegel ala mahasiswa, ternyata kita sadar kalau aktivitas fisik itu penting banget.
bukan cuma buat kesehatan badan, tapi juga buat kesehatan pikiran kita. Nah, betul banget. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, nggak perlu langsung olahraga berat kok. Mulai aja dari hal kecil seperti jalan kaki, stretching, atau sekedar nggak duduk terlalu lama. Yang penting mulai dulu. Semoga setelah dengerin episode kita kali ini, kita semua jadi lebih aware dan bisa lebih sayang sama tubuh kita sendiri. Aku Luella, pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, balik lagi di podcast kita yang selalu ngebahas hal yang seru, relatable, dan pastinya bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Kenalin, nama aku Diandra yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan yang akan membahas topik yang deket banget sama kehidupan remaja, yaitu junk food. Nah, jujur deh, siapa di sini yang suka makan junk food? Seperti ayam crispy, burger, mie instan, atau minuman bersoda. Nah, kayaknya untuk kita Gen Z itu susah banget ya buat nolak makan kayak gitu, bener gak sih? Bener banget dong. Nah, apalagi semua sudah gampang sekarang, udah ada Shopee Food, kayak Gojek, itu bisa memudahkan kita buat beli makanan tanpa harus bergerak. Nah, tapi dibalik rasanya enak dan bikin nagih itu, ternyata ada loh dampak yang perlu kita waspadai dari memakan junk food tersebut. Nah, makanya hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama narasumber yang bakal bantu kita kupas tuntas dengan bahaya konsumsi junk food berlebihan. Langsung aja ya, kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Luella. Halo Kak Diandra. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Halo Kak Diandra. Hai. Halo juga buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin podcast ini. Wah, thank you banget loh udah diundang ke sini. Jujur ya, pas dibilang kita mau bahas junk food, aku langsung mikir, wah ini pasti relate banget nih buat teman-teman yang lagi di usia remaja. Benar banget kata Kak Diandra, siapa sih yang nggak suka sama junk food? Jujur aja, kadang juga aku sendiri juga masih suka kok. Apalagi kalau gurih, praktis lagi. Apalagi kalau buat nemenin begadang, ngerjain tugas sekolah, atau sambil nge-game. Nah, ada tapinya nih, di balik rasanya yang yummy itu, junk food ini ibarat jebakan gorengan buat tubuh kita, apalagi buat saya yang masih remaja. Nah, masalahnya, masa remaja itu kan masa pertumbuhan yang lagi pesat-pesatnya. Tubuh dan otak kalian butuh nutrisi yang berkualitas, bukan cuma kalori kosong. Kalau kita keseringan numpuk junk food, efeknya bakal kerasa banget, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Efek jangka pendeknya yang paling sering kejadian itu masalah energi dan mood. Pernah nggak sih habis minum boba manis atau minuman kemasan, kalian tuh ngerasa seger banget, tapi sejam kemudian tiba-tiba kalian bete. Nah, itu namanya sugar crash. Gula darah kalian naik drastis terus anjlok, bikin susah fokus pas belajar di kelas. Terus, ini nih musuh bebuyutan remaja, yaitu jerawat. Minyak berlebihan dan gula yang tinggi dari junk food itu memicu kelenjar minyak yang berlebih dan berproduksi di wajah kita. Akhirnya, muka jadi gampang breakout. Di sini aku mau kasih nih beberapa tips simple yang bisa banget diterapin sama teman-teman remaja buat ngurangin junk food. Tips yang pertama, pakai aturan 80/20. Usahain 80% makanan kalian itu dari makanan yang bergizi, seperti ada sayurnya, berprotein, berkarbohidrat, dan lemak yang jenuh. Ada sayurnya, ada protein yang bagus, buah-buahan. Nah, sisa 20%-nya boleh deh kalian buat jajan sebagai reward. Tips yang kedua, lakuin smart sweat atau ganti cemilan. Kalau kalian tipe yang suka ngemil gurih nih, kalian bisa ganti seperti ciki-ciki yang MSG itu dengan kacang almond atau edamame rebus dan lain-lain. Nah, kalau kalian suka yang manis-manis, kalian bisa kok ganti seperti ice cream itu dengan buah-buahan yang frozen. Jadi gitu Kak Diandra dan teman-teman semuanya, tubuh kalian itu aset yang paling berharga buat ngejar cita-cita nanti. Nah teman-teman, dari obrolan kita hari ini kita jadi tahu kalau junk food itu emang enak, tapi kalau dikonsumsi berlebihan bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Terima kasih untuk Kak Luella atas ilmu dan tips yang udah dibagikan hari ini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast kita berdua hari ini. Aku Diandra Kusuma sebagai host podcast kali ini pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.